Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Amin. Kita akan belajar banyak pagi hari ini. Insya Allah ada kebaikan, insya Allah ada solusi terbaik dalam hidup ya. Karena siapa sih yang dalam hidupnya nggak pernah punya masalah? Pasti punya dong. Dan juga pastinya Allah akan mencarikan atau Allah akan memberikan jawaban terbaik supaya kita bisa selesai dari masalah kita gitu kan. Tapi bagaimana juga nih pasti pertanyaannya nih untuk para jamaah yang ada di rumah nih ya. Bagaimana cara Allah ngasih kita jawaban? Dan jawaban seperti apa yang akan kita dapat? Pagi hari ini kita jawab, semuanya kita bahas. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk jamaah yang ada di rumah. Dan tema kita hari ini adalah Allah menjawab semua. Oh, kan? Coba pakai dol. Bagus ya? Bagus lah. Apa Ada Allah. Kayak ke Arab-Araban gitu ya. Iya, temanya Allah. Tema kita adalah Allah menjawab semua. Masya Allah. Lagi capek. Aku tuh lagi capek hari ini. Ternyata. Lagi capek, makanya agak-agak enak ngomongnya. Capek kenapa? Capek kenapa? Capek kerja. Nggak boleh ngeluh. Lebih baik capek banyak kerjaan daripada capek nungguin kerjaan. Iya juga Itu prinsip sih. kita. Benar sih. Kata guru saya, sibukkanlah dirimu. Ya. Sebelum suatu saat Tapi nanti kita akan istirahat. Ya gimana namanya kan badan kadang fisik nggak kuat. Pekerjaan Masya Allah banyak jadi kayak capek gitu kan. Pikiran juga. Nah pas banget gitu loh. Karena temanya Allah menjawab semua. Aku jadi pengen tahu gitu. Aku nanya sama Ustadz Syam dulu aja deh. Siap. Ustadz Syam, cara Allah menjawab dari ayat Al-Quran nih untuk solusi capek. Solusi capek. Capek ngapain dulu nih? Iya, capek mungkin pikiran, pekerjaan, Aktivitas atau lah ya. Aktivitas. Itu ada nggak sih Ustadz Syam? Ada dong. Mau tahu dong? Silakan. Tabe, UBL, Masya Allah, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Quran begitu lengkapnya, begitu sempurnanya karena sebagai mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadi jawaban dari setiap persoalan manusia. Apalagi persoalan bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu daripada rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestilah kita mengambil jawaban dari setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya solusi capek kalau dikatakan pengen istirahat atau mungkin capek gimana biar hilangin capeknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naba berfirman di ayat 9, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. 9, 10, 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia beriman tentang waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum subata adalah tidurmu itu, tidur bagi kalian, subata artinya terputus. Terputus itu maksudnya adalah di antara aktivitas manusia mesti ada istirahatnya, mesti ada berhentinya. Kapan itu? Adalah ketika dia tertidur. Subhanallah. Diputus daripada capeknya, diputus daripada aktivitasnya. Subata bermakna di mana dia beristirahat di malam harinya. Maka orang yang bisa tidur itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena ada beberapa orang di antara orang yang hidup di atas dunia ini, di atas muka bumi ini, mereka butuh obat dulu baru bisa tidur. Subhanallah. Maka ketika kita terbangun, kita pun membaca Alhamdulillah. Kalimah pertama
pertama yang kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Yang pertama kita alhamdulillah kita terbangun kembali. Alhamdulillah yang kedua karena kita bisa tidur. Tidak semua orang bisa tidur. Maka Allah katakan waja'alna naumakum subata. Engkau capek, maka di malam hari Allah jadikan malam hari itu adalah pakaian. Subhanallah, di ayat selanjutnya waja'alna laila libasa. Dan Allah jadikan pakaian itu adalah malam hari. Malam hari sebagai pakaian. Maksudnya pakaian karena pakaian itu kan menutup segalanya. Menutup apa? Yang pertama, malam hari orang tertutup daripada musuh. Subhanallah, karena gelap. Yang kedua, malam hari orang tertutup daripada gelapnya malam, dia tidak kelihatan auratnya, tidak kelihatan daripada kekurangannya. Waja'alna laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asya. Nantilah baru siang hari baru Allah jadikan lagi dihamparkan bumi ini untuk berkegiatan, beraktivitas kembali. Maka subhanallah, fitrah manusia itu adalah ketika dia telah melakukan kegiatannya, mereka beristirahat. Sedangkan sosok Nabi saja beristirahat. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang di siang hari berpuasa, di malam hari sholat malam terus, sholat malam terus. Maka Nabi SAW menegurnya dengan mengatakan, tidak ada yang lebih bertakwa daripada saya, tapi kalau malam saya berbuka, kalau malam juga saya ada tidurnya, kalau siang juga saya tidak berpuasa terus menerus. Subhanallah. Maka Allah jadikan malam hari sebagai penutup dan malam hari sebagai tempat orang tertidur atau beristirahat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sesibuk apapun tetap harus istirahat. Iya, ada di surat An-Naba itu ya Ustaz Syam ya. Karena kan orang yang mulia itu bukan yang menjaga dirinya tidak tidur sampai tahajud, tapi yang mulia itu malah yang tidur dulu baru bangun tahajud. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Syam Siap. untuk penjelasannya. Jangan sampai takutnya kita saking sibuknya nggak ada waktu istirahat, jadi akhirnya nanti kita sakit. Kalau udah sakit jadi nanti aduh nauzubillah min dzalik, jadi susah ibadahnya gitu ya. Tapi Ustaz Maulana, kalau sudah ada orang yang terlanjur sakit gitu ya, mungkin nanti sakitnya agak cukup lama disembuhkannya juga, dia sudah berusaha juga. Bisa nggak sih dari materi kita hari ini ada ayat Al-Quran yang jawaban dari Allah nih bisa menjadi penyembuh dari sakitnya gitu Ustaz Maulana. Makasih banyak Masya Allah, tabarakallah. Mas Sony luar biasa, makin pinter ya. Lama-lama jadi Ustadz. Ustaz Sony. Ustadz Sony. Bagus tahu Ustadz Sony? Amin ya Allah. Uson. Uson. Suuzon. Husnuzon. Uson buruk sangka. Ya. Izin Ustaz UBL. Siap. Ustaz Belangkong Loreng. Masya Allah. Dan Ustaz Syam Al-Mansuri. Al-Marusi. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak tim Islami Tinda yang memberikan wawasan buat kita semua, termasuk kami yang ada di studio dan termasuk yang ada di rumah, bahwa segala permasalahan pasti ada jawabannya. Karena ketika kita ada masalah dengan benda elektronik, pasti kita akan baca buku panduannya. Ya, betul. Nah, gimana sih caranya? Ketika ada mainan anak-anak yang rusak, pasti kita cari mana buku panduannya. Kenapa? Karena untuk menata cari tahu itu jawabannya. permainan-permainannya anak-anak. Ini maaf, begitu pula manusia. Manusia maka kembali kepada buku panduannya. Apa itu? Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, kalau bertanya Mas Sony tadi, ada nggak ayat Al-Quran yang bisa menyembuhkan penyakit jika orang sakit? Jawabannya ada, karena Al-Quran adalah syifaul linnas. Al-Quran itu adalah obat untuk manusia. Ayat Al-Quran yang dipakai untuk berobat, yang pernah dalam satu riwayat sahabat Nabi berada di satu daerah, suku, terus dia tidak dibantu. Dia tidak dibantu. Dia datang mampir untuk di satu daerah itu, tapi mereka cuek-cuek aja, tidak membantu, tidak butuh makanan kan, perbekalannya udah habis. Tapi ketika ada kepala sukunya sakit karena disengat kala jengking, mereka datang kepada sahabat Nabi, kafilah tersebut. Dia tanya, ada nggak yang bisa ngobatin? Maka diobatilah orang tersebut, tapi dengan dikasih hadiah. Hadiahnya. Tahu nggak hadiahnya? Pokoknya ada kayak bayaran lah ya. Oh, ya. Istilahnya mengobati pakai bayaran. Ternyata yang digunakan oleh sahabat itu diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami meminta bayaran. Surah apa yang kau baca? Ayat apa yang kau baca?
ternyata ayat yang digunakan adalah surah Al-Fatihah. Oh, Masya Surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah bisa digunakan untuk mengobati orang sakit. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya juga diajarkan oleh nenek-nenek saya menggunakan surah Al-Fatihah untuk pengobatan dari dalam dan surah Al-Ikhlas pengobatan dari luar. Caranya gimana sih biar bagus? Apa dibaca aja? Atau Dibacakan pakai di media air, apa? dikasih minum, media atau ditiupkan di penyakit atau di luka yang sakit atau sesuatu yang sakit, dibacakan surah Al-Fatihah. Masya Allah, surat Al-Fatihah insya Allah jadi penyembuh untuk sakit-sakit kita ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Masya Allah, pertolongan dari Allah, Masya Allah. Terima kasih. Jadi yang Ustaz menyembuhkan Maulana. bukan kita tapi Allah. Karena pertolongan dari Allah, insya Allah kalau sakitnya sembuh, insya Amin. Allah tidak ada lagi kesedihan juga. Tapi kesedihan? Iya, karena kan Kok ada kesedihan? ya kadang ada orang yang sakit. Capek. Solusinya tidur. Tidur, biar gak sakit. Sakit, bacain Al-Fatihah. Tidak ada Iya. kesedihan. Kesedihan Karena kan kalau misalnya kita sehat nggak ada yang sedih. Karena kalau misalnya sakit suka sedih. Sebenarnya walaupun sedih juga nggak apa-apa gitu kan. Kan bentuk ekspresi diri. Kadang bisa menangis dari adanya kesedihan gitu kan. Wajar yang namanya sedih. Tapi kan orang juga pengen caranya biar dari sedih menjadi bahagia Bahagia gitu kembali. kan. pas banget. Itu. Nanyanya Ustadz UBR. Yang selalu ceria. Kan aneh. Udah baju loreng terus sedih. Nah caranya mungkin ada sih jawaban dari Allah dari ayat Al-Quran biar menghilangkan rasa kesedihan. Mohon penjelasannya Ustaz Terima Makan kasih. Goreng. Terima kasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Ustadz Sony merangkap Amin. host. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita membahas satu tema yang luar biasa, yaitu setiap dan segala sesuatu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawabnya. Termasuk yang ditanyakan oleh Mas Sony, bagaimana Ustadz ketika kita ini mendapatkan satu tahzan atau hazan atau kesusahan. Ya. Ibu bapak jamaah yang ketemu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la tahzan innallaha ma'ana. Ibu bapak jamaah ketemu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini suatu ungkapan, suatu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Awakmu gak usah susah. Wah. Ono Gusti Allah. Aku nggak ngerti. Orang ngerti aku. Opo artinya? Artinya kamu jangan susah. Ada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ini kan ada sababun nuzulnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar ada di gua. Ketika itu, aduh, dia kan dikejar-kejar oleh musuh. Bagaimana nih, bagaimana nih? Tapi kalimat yang langsung Allah turunkan, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih kamu. Semua manusia pasti punya kesedihan. Betul apa betul? Betul. Laras apa laras? Laras. Yeay, jemaah. Tuh. Lillah. Saya pakai terus itu kalau Nggak ceramah-ceramah. bagus. Bagus sekaligus promo Islam Tinda. Iya betul. Dan saya langsung bilang, itu dari mana? Dari Ustadz Maulana. Oh, dari Islam Tinda lah. Oh iya, dari Islam Tinda. Tapi kalau Ustaz Maulana jamaah. Ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kesedihan ini merupakan satu, biasanya kan orang sedih ada ujian ya. Ada. Itulah merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dalam satu hadisnya, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu diberikan pahala sesuai dengan kadar kira ujiannya. Ya, sesuai dengan kadar kira ujiannya. Bahkan dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum, ketika seseorang itu cinta terhadap seseorang, terhadap hamba, maka dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian itu menimbulkan kesedihan, jawabannya
kita tidak usah bersedih karena Allah tetap ada. Masya Allah. Jadi obat kesedihan itu ketika kita ingat Allah ya. Betul. Terima kasih Ustaz Bang Anwar untuk penjelasannya. Oke. Aduh, tapi aku jadi kepikirin tuh Ustaz Maulana. Apa sih? Gini loh, temen aku Teman. stres. Dia butuh solusi. Harus gimana katanya? Itu kebetulan nih lagi di sini. Kalau yang curhatnya model begini, kita juga ikut panik ini, ya Allah. Gini aja. Ya. Tidak mungkin ada masalah tanpa solusinya. Mau tahu? Mau, cepet. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, jamaah. Kita akan bahas bagaimana ketika kita panik, stres. Kita akan bahas solusinya setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Semua ada jawabannya. Tony, kepikiran bukan kepikiran.